Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari semantik. Semantik adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik meneliti bagaimana kata, frasa, kalimat, atau teks menghasilkan makna, serta bagaimana makna tersebut dipahami oleh penutur bahasa. Secara umum, semantik membahas makna kata atau leksikal, makna gramatikal yang muncul dari struktur kalimat, hubungan makna antar kata seperti sinonim, antonim, hiponim, dan polisemi, serta perubahan makna dalam penggunaan bahasa. Beberapa definisi dari ahli linguistik mengatakan, sebagaimana Geoffrey Leach mengatakan, semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Sedangkan John Lyons mengatakan, semantik adalah kajian sistematis tentang makna yang diapresiasikan oleh unsur-unsur bahasa. Dengan demikian, objek utama semantik adalah makna yang dikodekan dalam bahasa, bukan makna yang muncul karena situasi percakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah posisi semantik dalam ilmu bahasa. Nah, dalam struktur kajian linguistik, semantik ini menempati posisi sebagai salah satu cabang utama bersama cabang-cabang lainnya. Secara umum gitu, semantik ini dapat digambarkan menjadi 5 gitu. Yang pertama ada fonologi. Fonologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi dalam bahasa. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan susunan dalam kalimat. Yang keempat ada semantik. Nah, semantik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dalam frasa, kata, dan kalimat. Dan yang terakhir itu ada pragmatik. Pragmatik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dalam pembentukan. Baik, dalam dunia linguistik atau analisis data, semantik ini memegang posisi yang sangat krusial karena ia berurusan dengan nyawa dari sebuah pesan, yaitu makna. Lalu jika sintaksis adalah aturan membangun kalimat atau tata bahasa, maka semantik ini adalah tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan gitu oleh kata-kata tersebut. Nah, di sini juga ada posisi semantik dalam struktur analisis. Apa saja sih? Yang pertama, ada hierarki dalam analisis linguistik, di mana ini itu analisis bahasa tradisional. Jadi, semantik ini berada di level gak paling atas, tapi di level atas setelah struktur fisik bahasa terpenuhi. Lalu, di sini ada fonologi, morfologi, yang dimana pembentukan bunyi dan kata. Selanjutnya ada sintaksis, di mana penggabungan kata menjadi kalimat. Yang ketiga ada semantik, yaitu pemberian makna pada simbol-simbol tersebut. Selanjutnya ada pragmatik. Nah, pragmatik ini adalah makna dalam konteks situasi. Selanjutnya, semantik juga memiliki peran dalam berbagai bidang analisis. Nah, ada apa saja? Lalu di sini posisi semantik itu berubah-ubah, jadi tergantung disiplin ilmu yang menggunakannya. Contohnya yang pertama dari bidang analisis teks atau sastra. Nah, posisi dan peran semantik di sini menggali makna denotatif dan konotatif untuk memahami intens penulis. Selanjutnya ada analisis data atau NLP. Nah, ini itu digunakan dalam sentimen analisis untuk membedakan apakah panas berarti suhu udara atau situasi politik yang tegang gitu kan. Selanjutnya ada filsafat bahasa. Nah, di sini juga menghubungkan antara simbol kata dengan realitas di dunia nyata. Yang terakhir ada hukum. Nah, penafsiran undang-undang sangat bergantung pada semantik untuk menghindari ambiguitas pasal. Nah, kayak
apa sih ambiguitas itu? Selanjutnya kita akan bahas di materi selanjutnya, yaitu mengapa sih semantik itu sulit gitu. Karena semantik itu tidak berdiri sendiri. Karena apa? Karena posisinya itu sering sekali terjepit oleh dua tantangan utama, yaitu ambiguitas dengan konteks. Yang pertama, ambiguitas, yaitu satu kata bisa memiliki banyak makna atau polisemi gitu. Nah, contoh katanya itu kayak bisa. Nah, si kata bisa ini bisa berarti mampu atau bisa jadi racun ular gitu. Racun ular kan kayak berbisa gitu kan, tapi ada bisa gitu kan. Nah, jadi si konteksnya ini tuh maknanya itu sering kali bergeser tergantung siapa yang bicara dan di mana. Makanya dari kata bisa yang tadi tuh, bisa itu bisa berarti mampu atau bisa berarti ular yang racun ular gitu. Nah, jadi pada intinya tanpa analisis semantik, sebuah kalimat itu hanyalah deretan simbol tanpa arti gitu. Jadi kalau diibaratkan, semantik itu adalah jembatan yang dimana menghubungkan struktur bahasa dengan pemahaman manusia. Jadi kesimpulannya yaitu semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Posisinya sangat penting karena menjadi tahap analisis yang menjelaskan arti dari struktur bahasa yang telah dibentuk oleh fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Sekian.